السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang keengganan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilapori oleh seorang anak muda yang merasa dizalimi, lalu memohon kepada sang khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz untuk menyerangnya orang-orang zalim ini. Permintaan ini ditolak oleh Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan, la yalqallaha bi khiyanatihim, kelak mereka akan menghadap Allah dengan membawa pengkhianatan mereka. Ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, itu lebih aku sukai daripada min an alqahu bidimaihim, daripada aku bertemu dengan Allah dengan membawa darah mereka. Maksudnya dengan membawa dosa, membunuh mereka. Berarti Umar bin Abdul Aziz bukan termasuk pemimpin yang suka-suka beliau membunuh. Walaupun hak bagi seorang pemimpin untuk membunuh seseorang apabila dengan alasan yang hak. Kenapa? Karena pemimpin boleh sekaligus menjadi hakim. Ini bedanya Islam dengan yang bukan Islam. Ini bedanya Islam dengan demokrasi. Kalau demokrasi mungkin tidak boleh. Seperti di negeri kita ini nggak boleh. Presiden kok mengetok palu, presiden kok menghukumi, tidak boleh, kan? Itu bukan wewenang presiden eksekutif. Itu wewenang hakim, mahkamah. Yudikatif kata mereka. Ya. Kan mereka terkena syubhatnya Montesquieu itu, bahwa kekuasaan dalam satu negeri harus dibagi tiga. Ada yang menjalankan pemerintahan seperti presiden, para menteri, gubernur, dan seterusnya. Ada yang membuat undang-undang legislatif, yaitu parlemen. Satu lagi, ada yang menjatuhkan hukuman, yudikatif tadi. Dalam Islam tidak. Dalam Islam kekuasaan seorang khalifah, pemimpin, luar biasa. Luar biasa. Kalau si fulan dirasa perlu dibunuh, bunuh, selesai. Ya. Misalnya si fulan ini membahayakan sekali, sangat membahayakan nih persatuan kaum muslimin, keamanan kaum muslimin, kesejahteraan kaum muslimin, bahaya karena ada si fulan atau sekelompok orang ini. Bunuh, selesai, masalah selesai dengan istihad yang benar dan matang, ya, bukan karena hawa nafsu.
Nah, berbeda dengan sekarang ini. Semua orang tahu nih gembongnya ini, semua orang tahu ini biang keroknya nih, tapi mau dibunuh harus ada saksi, harus ada bukti. Padahal dia pintar berkelit. Itu kan yang terjadi di negeri-negeri seperti Amerika, Eropa misalnya, kan seperti itu. Orang udah tahu semua nih, gembong narkoba nih, tapi mau membunuh sulit sekali. Dia pintar menghilangkan barang bukti, dia pintar berkelit. Ya, dia dibantu pula dengan orang yang ahli hukum dan dibayar. Coba kalau pakai syariat Islam, selesai. Karena semua masyarakat sepakat dia. Ya seperti di negeri kita juga tidak jauh berbeda ya. Si fulan ini, biang keroknya ini si fulan. Kalau si fulan ini mati, mungkin separuh atau 70% peredaran narkoba berhenti misalnya. Tapi untuk membunuh si fulan ini sulit sekali. Karena ya itu tadi, harus mengikuti prosedur begini begitu. Dalam Islam tidak mudah. Ya. Dan pernah dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid. Dan beliau tidak malu-malu, tidak sembunyi-sembunyi. Saat tangan beliau berlumuran darah, tidak lama datang tamu, seorang alim. Darah apa yang ada di tangan Anda? Dijawab, darah si fulan. Aku baru saja membunuh dia. Kenapa? Karena dia tidak mau bertobat, mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, segitu. Untuk menutup pintu bahaya, sadduz dzari'ah, Islam memberikan kekuasaan yang luar biasa. Tahun 80-an, mungkin di antara antum ada yang masih ingat ya, preman, geng-geng, para penjudi, para pemabuk, para ketakutan. Sebaliknya, orang-orang baik, rakyat kecil senang, aman. Ya, terkenal dengan Petrus. Ya. Ini mendekati sunnah. Karena mungkin beliau beristihad, ini tidak bisa didiamkan. Merajalela. Ya. Sudah. Dibunuh, ditembak. Dan pinternya lagi, tidak langsung dikubur, tapi diletakkan di pinggir jalan. Biar apa? Maka hari itu yang punya tato berlomba-lomba untuk dihapus. Sekarang berlomba-lomba bikin tato, begitu bangganya. Ya, preman-preman dulu ya kan. Sekarang cuman tukang cukur pakai tato. Ya, pernah lihat kan? Tukang cukur apalagi itu pada pakai tato. Ya. Itu saking ya jelas ini haram. Haram merubah ciptaan kan secara hukum syar'i. Hari itu luar biasa. Bersyukur kita orang-orang baik, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, rakyat kecil senang, bahagia, bersorak-sorak. Yang ketakutan, para pemabuk, para penjudi, para pencoleng, para perampok, dibikin takut. Insya Allah ini dekat kepada sunnah. Tidak seperti hari ini.
Nah, yang nggak faham sunnah teriak apa? Melanggar HAM. Apa urusannya dengan HAM? Ya, kita lanjutkan yang ke-10. Ini masih talbisul iblis, tipuan iblis terhadap para bulan, para penguasa, para khalifah, para presiden. Sedang ditipu oleh iblis. Ini tipuan yang ke-10. Yang tadi ke-9. Wal ashir, yang ke-10, annahu yuhassinu lahum at-tasadduqa ba'dal ghasab. Iblis menipu mereka, para penguasa, untuk bersedekah, berinfak, menyantuni fakir miskin, janda-janda dan seterusnya. Setelah ba'dal ghasab, setelah merampas harta rakyat, gitu. Yang tidak berhak bagi pemimpin itu untuk mengambil harta tersebut. Pemimpin hanya berhak mengambil harta rakyat berapa? 2,5%. 2,5%. Itu pun bagi yang hartanya di atas nisab. Kalau hartanya di bawah nisab nggak boleh, walaupun 1%. Yang di atas nisab boleh diambil, dipaksa. Bahkan Abu Bakar pernah memerangi yang tidak mau menyerahkan 2,5%. Ya, ini untuk emas perak ya. Untuk kambing ada sendiri, untuk sapi ada sendiri, untuk unta ada sendiri, untuk hasil pertanian biji-bijian ada sendiri. Untuk emas dan perak, kalau kata kita sekarang uang, 2,5%. Bolehkah 3%? Tidak boleh. Tidak boleh. Cukup 2,5%. Oleh karena itu ada larangan. Apa? Mencampurkan yang berpisah dan memisahkan yang bercampur. Ini hukum untuk mengatur dua pihak. Satu, wajib zakat. Dua, pemungut zakat. Diancam dengan dua kalimat tadi. Jangan kalian mengumpulkan yang berpisah dan memisahkan yang berkumpul. Apa yang berpisah? Misalnya saya punya kambing 39 ekor. Sudah wajib zakat belum? Belum, kan 40. Nisabnya kan 40. Saya selain punya kambing 39, saya juga punya sapi. Berapa? 29 misalnya. Sudah wajib zakat belum? Belum, kan sapi 30. Gitu ya. Nah, kalau dikumpulkan jadi kambing semua atau jadi sapi semua, udah kena belum? Udah. Nah, nggak boleh. Jangan mengumpulkan yang berpisah. Kan memang berpisah. Kambing dengan sapi kan beda. Jangan dikumpulkan. Berarti ini larangan bagi para pemungut zakat. Amil, petugas zakat. Tidak boleh dicampur. Gitu. Sebaliknya, jangan memisah yang bercampur. Saya punya kambing 40 atau 45. Sudah wajib zakat? Sudah. Yang separuh saya belikan sapi. Dapat 5 misalnya. Dua-duanya belum wajib zakat. Sapinya, kambingnya belum 40, sapinya belum 30.
Berarti larangan Nabi, larangan syariat terhadap wajib zakat. Ya. Segitunya syariat mengatur. Maka syariat bukan hanya mengancam kita para rakyat yang tidak mau bayar zakat, juga mengancam para petugas. Jangan curang, jangan berlebihan. Ancaman ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal diamanai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkuasa di Yaman, otomatis menarik zakat, kemudian membagikan zakat itu ke yang berhak 8 asnaf. Waktu itu masih 8 ya, sekarang tinggal 7. Yang satu sudah tidak ada atau sedang tidak ada. Yurihim anna hadza yamhu dzalik. Iblis menipu para pemimpin, para penguasa itu bahwa dengan sedekah itu hapus dosa gosok. Dosa tadi merampas harta kaum muslimin hapus. Kenapa? Untuk sedekah. Wa yaqul, dan iblis mengatakan, ini iblis ya, bukan dalil. Inna dirhaman minas sadaqati, 1 dirham yang disedekahkan itu yamhu ithma asyaratin minal ghasab, bisa menghapus dosa 10. 1 dirham menghapus dosa 10 dirham gosok gitu. Kalau yang dirampas 10 biar impas dosanya hilang, sedekah 1 dirham. Berarti kalau yang dirampas 20, 2 dirham. Ya tinggal ngalikan saja. Enak sekali. Ya. Tipuan iblis ini sedang dijalankan oleh firqah-firqah. Dan firqah-firqah ini ketularan Katolik. Bukan Protestan ya, Katolik. Yaitu adanya surat pengampunan dosa. Jadi bagi mereka berbuat dosa nggak masalah, tinggal nanti bayar. Firqah-firqah hari ini seperti itu. Ada firqah di negeri kita ini, dan itu muncul di negeri kita di pertama kali lahir di Kediri. Itu ada seperti itu. Ada datang kepada ustadznya mengaku telah berbuat dosa. Ustadznya yang menentukan bayar tebusan sekian. Ya. Ini jelas-jelas tipuan iblis. Bahwa sedekah dan amal-amal kebaikan bisa menghapus dosa, betul sekali. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jelas dalilnya. Sungguh perbuatan baik itu, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Al-Quran dan seterusnya, itu bisa menghapus dosa-dosa. Jelas. Tapi masalahnya sudah kejadian, sudah lalu, bukan belum dilakukan, lalu berencana. Kalau saya main judi sekarang, kalau saya zina sekarang, bulan depan saya sedekah sekian-sekian, impas. Ini talbis iblisnya di sini. Ya. Adapun sudah berzina, sudah minum khamar, sudah berjudi, sekarang taubat, ya betul, insya Allah akan terhapus dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi bedanya di situ, bedanya di waktu. Mereka tidak, mereka merencanakan.
Dan firqah-firqah itu mestinya kalau mau jujur, kalau Anda mengeluarkan uang, insya Allah dosa-dosa Anda akan diampuni. Tuh lihat fakir miskin, tuh lihat janda tua, tuh lihat anak-anak yatim. Nah, begitu, silahkan pilih yang mana, begitu. Mereka tidak dikumpulkan di situ, kan jadi fitnah di sini. Sebagaimana pendeta-pendeta Katolik kan seperti itu, distorkan kepada mereka. Wa hadza muhal, ini jelas mustahil. Lianna ismal ghasabi baqi, karena dosa gosop itu akan terus ada. Orang yang gosop, merampas harta orang lain yang tidak berhak, akan terus ada. Wa dirhamus sadaqati in kana minal ghasab lam yukbal. Sementara sodakoh yang dilakukan dari harta yang haram, gosok, diterima apa tidak? Tidak. Tidak. Sengaja korupsi untuk membangun masjid, sengaja korupsi untuk bangun pesantren, sengaja korupsi untuk naik haji, umroh dan seterusnya, diterima apa tidak? Tidak. Tidak. Ya. Dari awal itu sudah sengaja. Bahwa masjidnya berdiri, pesantrennya berdiri, banyak kaum muslimin yang mendapatkan manfaat dari situ, urusan lain. Kaum muslimnya dapat manfaat, dia nggak dapat. Dia nggak dapat. Tentu rugi besar bagi dia. Sama dengan contoh seorang dai berbohong. Dengan dia bohong, yang tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Yang tadinya mau sedekah ratusan ribu jadi jutaan, karena mendapatkan semangat dari kebohongan si dai itu. Jamaah dapat pahala, si dai itu dapat dosa. Ya. Ini masuk dalam keumuman larangan Allah, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Binasa ini, atau diibaratkan seperti lilin. Lilin. Kita kaum muslimin dilarang seperti lilin. Apa? Menerangi orang lain, dirinya sendiri hancur, binasa, habis. Bolehkah seorang muslim seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, kita bahas waktu itu bahwa dalam masalah akhirat, dalam masalah pahala dan dosa, dalam masalah agama, orang yang harus kita nomor satukan siapa? Diri kita sendiri. Bukan ayah, bukan ibu, bukan suami, bukan istri, bukan anak. Diri kita sendiri. Ayatnya jelas. Ku anfusakum, baru wa ahlikum nar. Diri kita sendiri. Ya. Maka jika antum berada di saf kedua bersama ayah antum, tiba-tiba di saf pertama ada celah untuk satu orang, maka antum segera maju, apa mempersilahkan ayah antum? Ya, segera maju. Karena tadi ini masalah pahala, masalah agama, masalah akhirat. Kecuali masalah motor, mobil, makanan, uang, kita ngalah demi ayah, kita ngalah demi ibu, kita ngalah demi anak, nggak masalah, bahkan mulia, bagus. Ya. Adapun masalah pahala tidak bagus. Nah, dari sini antum bisa jawab pertanyaan, belum pergi haji tapi menghajikan kedua orang tuanya, baik apa tidak? Tidak. Menghajikan orang tua luar biasa kebaikan, tapi ini masalah akhirat, mestinya dia dulu gitu. Kecuali
beli mobil. Dia belum beli mobil, ada uang, malah orang tuanya dibelikan mobil. Tentu ini mulia sekali. Masalah dunia. Ya. Nah, banyak saudara kita tidak paham di sini. Dia lebih menomorsatukan orang lain, masyarakatnya, tetangganya. Padahal ini urusan agama, urusan pahala dan dosa, urusan akhirat. Jelas tidak benar. Wa dirhamus sadaqati in kana minal ghasab lam yuqbal. Tidak akan diterima sedekah dari hasil gosok tadi. Wa in kanatis sadaqatu minal halal. Seandainya sedekahnya itu dari uang yang halal, lam yadfa aidan ismal ghasab. Tidak akan menghilangkan dosa gosok itu. Kenapa? Gosok, merampas, mencuri, pasti dosa apa tidak? Pasti. Sedekah, salat, baca Al-Quran, puasa, pasti diterima apa tidak? Tidak. Gimana mau memastikan bisa menghapus pahala saya, bisa menghapus dosa saya ini? Orang diterima atau tidak kita tidak tahu. Bagaimana bisa memastikan merasa aman? Ya. Sedangkan kalau berzina, kalau minum khamr, kalau berjudi, pasti dosa. Nggak dosa, pasti. Tapi sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, belum tentu dapat pahala. Ya. Belum tentu diterima sholat kita selama ini. Bahkan ada seorang imam dari kalangan tabi'in mengatakan, seandainya bertahun-tahun selama ini aku sholat, kok yang diterima oleh Allah itu cuma satu. Dari satu itu aku berharap. Seorang imam tidak memastikan pasti diterima. Bahkan seandainya cuma satu yang diterima, alhamdulillah. Lianna i'ta'al faqir lam yamna'u ta'alluqad dhimmati bihaqqin akharin. Karena memberikan uang kepada orang fakir itu bukan berarti boleh mengambil hak dari yang lain. Ya. Kan kaidahnya apa kemarin? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari kerusakan, menghindarkan diri dari dosa, itu harus apa? Harus lebih diutamakan daripada mencari kebaikan, pahala. Jadi dalam hidup ini yang penting tidak berdosa, apa yang penting dapat pahala? Tidak berdosa. Yang penting tidak berdosa. Berapa banyak orang yang tidak punya pahala sedikit pun, tapi dia masuk surga. Kenapa? Nggak punya pahala sedikit pun, tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak punya dosa. Ini jutaan ya, yaitu bayi-bayi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang meninggal 3 bulan, meninggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum balik. Kan ditetapkan oleh Nabi berada di surga. Contohnya Ibrahim, putra beliau. Dicontoh ya. Adapun anak-anak kaum kafirin, Nabi diam. Ya. Waktu itu sebagian istri beliau mengatakan masuk surga.
anak-anak, bayi-bayi orang kafir yang mati dalam keadaan bayi, atau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belum balik, surga. Kata Nabi, diam saja ya. Ini Nabi memberikan pelajaran besar kepada kita, bahwa ucapan itu harus berdasarkan dalil. Kalau tidak tahu dalilnya, diam. Ya, Nabi aja diam. Bagaimana kita berani ngarang ya? Maka wajib bagi kita diam. Haram bagi kita ngarang ya. Seorang Nabi, utusan Allah, diam. La adri, tidak tahu. Orang yang tidak berilmu harus mengatakan, aku tidak tahu. Adapun anak-anak kaum muslimin, surga, jelas. Yakin kita. Kalau dia mati dalam keadaan bayi, belum balik, padahal belum punya pahala, tidak ada sedikit pun pahala yang dia miliki. Gimana dapat pahala? Sholat belum pernah, puasa belum pernah, baca Al-Quran belum bisa, bahkan baca syahadat saja belum pernah. Pahala dari mana? Tapi dia masuk surga karena apa? Karena tidak punya dosa ya. Oleh karena itu, di malam terbaik sepanjang tahun, tidak ada malam sebaik malam itu. Malam yang jika kita berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ketika Aisyah bertanya, seandainya aku ada di malam itu, apa yang terbaik aku ucapkan ya Rasul? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon apa? Mohon ampunan. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Ampunilah aku. Cuman itu, diulang-ulang. Nabi tidak mengatakan itu mumpung malam terbaik, malam di mana Allah mengabulkan segala doa. Mohonlah kekuatan untuk kaum muslimin, mohonlah untuk persatuan kaum muslimin, mohonlah untuk kejayaan kaum muslimin, mengalahkan musuh-musuh Islam. Tidak. Mohon ampun, itu yang terbaik. Karena ampunan adalah luar biasa. Sebesar apapun dosa kita, kalau diampuni oleh Allah, selesai. Sebaliknya, cuman sedikit dosa itu, taruhlah 100-200 dosanya, pahalanya banyak sekali, tapi Allah nggak ampuni, tetap disiksa neraka. Allah punya perhitungan. Ya, kita lanjutkan wal hadi asyar 11. Annahu yuhassinu lahum ma'al israri 'alal ma'asi ziyarat as-salihin. Tipuan yang sedang kita lihat hari ini, tipuan ke-11 ini. Apa? Iblis menipu para penguasa itu, para pejabat itu, para gubernur, para menteri, presiden, ma'al israri fil ma'asi, terus berbuat maksiat, terus berbuat maksiat, mungkin makan riba, mungkin minum khamr, berbagai macam maksiat. Lalu ma'al israri alal ma'asi ziyaratas salihin, sering menziarahi orang-orang saleh, mendatangi orang-orang soleh. Istilah kita, datang kepada ulama, datang ke pesantren ini, datang ke pesantren ini, gitu. Sementara keadaan dirinya penuh dengan maksiat. Wa su'alahum ad-du'a, minta doa kepada orang-orang soleh itu. Ternyata nggak ada yang baru,
manusia, sifat manusia, fitrah manusia, nggak ada yang baru. Ini kan beliau kan ratusan tahun yang lalu, ya kan, sama dengan hari ini, nggak ada yang baru. Ya mau teknologinya yang baru, transportnya, ya kan, komunikasinya baru. Adapun model manusianya nggak ada yang baru. Ya. Maka stoplah kita mengatakan itu kan orang-orang zaman dulu, itu kan penguasa zaman dulu, itu kan anak-anak zaman dulu. Ya, sama. Anak-anak, dewasa, para penguasa hari itu dengan hari ini sama. Modelnya seperti itu, fitrahnya memang seperti itu. Ya antum kira liwat itu hal yang baru, modern sekarang ini? Ribuan tahun yang lalu sudah ada liwat itu, bukan hal yang baru. Kemaksiatan itu memang dari dulu sudah ada, apalagi hasad, ya. Penyakit lama hasad itu sampai hari ini. Wa yurihim anna hadha yukhaffifu dhalikal ithma. Iblis menipu mereka lagi bahwa hal tersebut bisa meringankan dosa. Kalau sering-sering menziarahi orang-orang saleh, orang yang berilmu, ke ulama, ke pesantren-pesantren ini, itu bisa mengurangi dosa. Ya. Kalau itu dijadikan nasihat, pulang dari situ kemudian bertaubat, tentu itu bagus sekali. Ini tidak, maksiat lagi, minum khamar lagi, makan riba lagi, nanti 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian mengunjungi orang-orang soleh lagi. Itu yang terjadi, keadaannya seperti itu. Bahkan hari ini lebih dari itu, ketika mereka punya keinginan, karena dulu kan tidak ada mengharap apa suara rakyat. Nah sekarang kan ada, ya, maka lebih parah lagi. Dan lebih parah lagi apa? Yang didatangi bukan cuman orang-orang soleh yang masih hidup, tapi juga orang-orang soleh yang sudah mati. Datangilah kubur-kubur mereka orang soleh, ya, sebulan atau 2 bulan sebelum pemilu, mendatangi orang-orang soleh yang sudah mati. Ini pemandangan yang banyak sekali kita saksikan. Ini lebih parah lagi, berangkat dari kesalahan anggapan dari mereka, subhat. Dikiranya orang mati itu boleh dimintai tawassul, boleh bertawassul kepada orang yang sudah mati. Mudah sekali dalilnya. Kalau tawassul kepada orang yang sudah mati itu boleh, ngapain Umar bertawassul kepada Abbas? Kenapa nggak sekalian kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sudah wafat? Kenapa Umar bertawassul kepada Abbas, tidak kepada Rasulullah? Karena Rasulullah sudah wafat. Maka kalimat Umar kan seperti itu. Dulu ketika kami ditimpa kemarau panjang, ya Allah, kami bertawassul kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, ya Allah, kami bertawassul kepada paman Rasulullah yaitu Abbas. Ini menunjukkan pemahaman Umar dan seluruh para sahabat, bertawassul kepada orang yang sudah mati haram. Ya. Mereka berkilah lagi. Apa? Kan banyak dalil bahwa para nabi, para rasul dikubur, di dalam kuburnya hidup, sholat, kan ada dalil seperti itu.
Ya tentu hidupnya tidak hidup seperti hidup kita. Bahwa ada dalil seperti itu, iya. Para nabi, para rasul hidup gitu di alam barzahnya. Ya tapi kan hidupnya tidak sama dengan hidupnya di muka bumi. Lalu dengan seenaknya kita datangi kubur Nabi, kita tanya jawab dengan Nabi, sebagaimana kebohongan tarekat-tarekat sufiyah. Ya seandainya betul hidupnya sama dengan hidupnya kita, berarti bodoh dong Umar. Umar dan para sahabat bodoh. Ya, tidak mau bertawasul kepada Nabi SAW. Padahal Nabi sebetulnya ya sama aja masih hidup walaupun sudah dikubur. Apa iya para sahabat bodoh, kitanya yang pintar? Mustahil. Ya, para sahabat yang pintar, yang alim, yang benar. Dan kita akan ikut benar kalau mengikuti para sahabat. Dan kita pasti akan salah kalau tidak mengikuti manhaj para sahabat. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.